Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Ya, Bu. Gimana tadi setoran Bu Ainya sudah? Sudah. Alhamdulillah. Lancar nggak? Lanjut nggak? Lancar, Bu. Lanjut. Iya. Tadi pagi sholat subuhnya gimana? Ada yang kelewat nggak sholat subuhnya? Lewat, Bu. Ayo, besok harus on time ya. Ya, Bu. Jam 5 teng. Kalau sekarang jam 5 aja udah siang. Nanti keburu makan 4.15, 4.20. Iya, pokoknya maksimal jam 5 ya. Waalaikumsalam Gazi. Ya teman-teman, hari ini kita mau belajar materi PPKN sama bahasa Indonesia ya. Ya, sebelum kita belajar, yuk kita baca doa dulu ya teman-teman ya. Ya Bu. Pimpin adalah Ya, Bu. yang pimpin adalah Andra. Yuk, pimpin doa. Pasang. Alandra. Ya. Sikap Assalamualaikum, Bu. ya, sikap berdoa. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli ilman warzuqni fahman. Allah tambah ilmu dan berilah Rabbi fahli sadari. Yasin li amri wadul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Allah supaya perkataanku lebih dimengerti ya amin. Oke teman-teman, semangat nggak hari ini? Coba, mana tepuk semangat ya? Tepuk semangat. Ya, belum kompak. Ulang sekali lagi. Harus kompak. Tepuk semangat. Ya, oke. Alhamdulillah ya teman-teman. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sikap persatuan dalam bermain. Ya, sambil dilihat LK-nya ya, dilihat. Oke. Nah, Bu Ririn silakan. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah bergabung ya, teman-teman yang lain sudah bergabung ya. Oke. Bu Ririn mute dulu ya. Bu Ririn mau jelaskan materi hari ini. Oke? Oke, Bu. Oke.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini materi tentang sikap persatuan dalam bermain. Ya, ayo, siapa yang tahu sikap apa sih yang harus kita terapkan dalam bermain? Ya, nah misalkan nih kita lihat ya materi hari ini. Nah, yaitu sikap apa saja yang harus kita terapkan? Ada saling pengertian, ya. Jika sedang bermain, saling pengertian. Misalnya, bergantian mainannya sama temannya ya. Nah, terus kerjasama. Jika sedang bermain, harus kerjasamanya yang baik. Ya, misalnya kalau kita udah sweet nih, misalnya Aping jaga, berarti harus jaga. Nah, Fadil menang, berarti Fadil yang menang. Oke, harus kerjasama ya. Terus menjaga kekompakan. Kalau misalnya satu tim berdua-berdua, nah yang berdua ini harus kompak ya. Nggak boleh misalnya yang satu tim ini berbeda pendapat. Namanya satu tim harus satu pendapat. Harus kompak. Ya. Oke, terus mau mengalah. Ya. Kalau teman kita misalnya sifatnya keras, nah jangan dibalas lagi dengan keras. Kita harus mau mengalah. Ya, harus saling pengertian. Nggak boleh kalau temannya berbicara keras. Assalamualaikum, maaf terlambat ya. Iya, nggak apa-apa, Jalfa. Ya, kalau misalnya temannya teriak-teriak, berarti kita nggak boleh balas teriak-teriak lagi, tapi kita harus kasih pengertian. Maaf, mainnya nggak boleh teriak-teriak, mainnya tidak boleh curang, harus dibalas dengan bicara yang baik ya. Terus satu lagi harus rukun. Oke? Ya, harus rukun ya. Nggak boleh misalnya gara-gara temannya menang, kita ngerasa iri. Ya, akhirnya kita marahan, kita ngambek. Nah, itu sifat yang harus dihindari ketika bermain. Namanya juga bermain, ada menang, ada kalah. Mau main sama kakak atau sama teman, sama saja. Ya, harus mau mengalah, harus tahu sikap yang harus diterapkan bagaimana ya. Oke, teman-teman? Ya. Apa sih manfaatnya kalau kita sikap persatuan dalam bermain? Nah, jika kita bermainnya saling kerjasama, saling menjaga kekompakan, mau mengalah, maka akan menciptakan suasana yang rukun, suasana yang damai, ya. Oke, kalau misalnya di rumah sama kakaknya suka misalnya nggak mau kalah adiknya sama kakak, akhirnya adiknya ngambek. Nah, kira-kira mainnya jadi seru atau jadi malah jadi berantem? Iya, makanya harus saling kerjasama, saling pengertian, ya harus jaga sikap, ya. Oke? Ayo, yang suka rebutan sama adiknya, apalagi sama adik, sebagai kakak harus mengalah, ya. Tapi kalau kakaknya salah, adiknya harus memberitahu. Atau sebaliknya juga, adiknya misalnya salah, adik nggak boleh curang, mainnya harus seperti ini. Kalau bicaranya baik, adiknya akan mau mengerti. Tapi kalau kakaknya ngasih taunya marah-marah, ih nggak boleh gini tahu, nanti adiknya malah
bales marah-marah juga. Halo yo, yang di rumah nih. Karena kita sering di rumah, berarti mainnya seringnya sama adik atau sama kakak kan? Enggak, Bu. Saya enggak, Bu. Enggak, alhamdulillah kalau nggak pernah bertengkar ya. Berarti selalu rukun, selalu damai di rumah ya. Iya, Bu. Nah, itu manfaatnya supaya menjadi tercipta kerukunan dan damai. Kalau akibatnya, akibat tadi, misalnya akibat kita dalam bermainnya suka curang, maka akan terjadi kekacauan. Kalau kita curang main sama teman-teman, kira-kira temannya jadi suka atau tidak suka? Tidak suka. Iya, kalau kita mainnya curang, Bu, saya minum dulu ya, Bu. mainnya teriak-teriak, maka akan terjadi kekacauan, terjadi pertengkaran. Ya, jika bicaranya tidak baik, bicaranya kurang sopan, itu juga akan mengakibatkan pertengkaran, perselisihan, ya. Oke? Paham? Paham. Oke, Bu, paham. Ayo, sekarang udah Bu Ririn jelaskan nih sikap apa yang harus diterapkan, manfaatnya, akibatnya. Jadi mulai hari ini coba diterapkan, apalagi terutama di rumah nih ya, sama adik, atau sama kakak, atau sama saudara, atau sama teman tetangga. Nanti pada saat sudah masuk sekolah, kalian terapkan juga ya sikap yang sudah dipelajari hari ini. Jadi bukan hanya dipelajari, tapi harus dipraktekkan ya. Siap? Iya. Oke, ada yang mau bertanya nggak dari sikap persatuan dalam bermain? Sudah paham semuanya? Tidak. Iya. Nah, kalau sudah paham nih, ada teks. Bu Ririn mau tunjuk ya. Mau tunjuk salah satu untuk membaca dengan suara lantang dan jelas. Siapa ya? Yang baca adalah coba yang baca adalah Hansa. Hansa, tolong bacakan teksnya ya, yang judulnya libur sekolah. Suaranya harus keras biar teman-temannya kedengeran ya. Yuk. Libur sekolah. Hari ini sekolah libur. Adit dan teman-temannya bermain di rumah Faisal. Mereka bermain dengan gembira. Adit bermain mobil-mobilan. Gina dan Mutia bermain balok kayu. Faisal bermain Lego. Apapun Coki bermain peran menjadi manusia super. Ya, terus? Mereka bermain dengan rukun dan tertib. Mereka tidak berebut mainan, tetapi saling bergantian memainkan mainannya. Setelah selesai bermain, mereka bekerja sama membereskan mainan. Adit, Faisal, Mutia, dan Gina bermain di rumah Faisal. Bayu, Lani, Titi, dan mereka bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Faisal dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Oke, terima kasih Hansa sudah membacakan. Ya, teman-teman, tadi judulnya apa coba?
Judulnya apa? Sekolah. Iya, judulnya tentang libur sekolah. Ya, coba sikap apa sih yang mereka lakukan agar tidak berebut mainan? Saling bergantian mainan. Ya, Gazi, apa Gazi? Saling Bergantian, Bu. Ya, terus apa lagi? Bergantian. Iya, terus? Rukun. Iya, rukun ya. Nah, jadi Udah. mereka itu agar tidak berebut, jadi kan mainannya kan ada yang bermain balok, ada yang bermain Lego, dan ada yang bermain mobil-mobilan, dan juga ada yang menjadi peran manusia super. Tapi mereka itu tidak bertengkar karena mereka itu saling pengertian, saling mau bergantian. Misalnya Faisal tukeran legonya dengan Mutia dengan balok kayu ya. Nanti di rumah juga harus diterapkan seperti itu ya, sama adik atau sama kakak ya. Harus saling bergantian. Nah, setelah bermain, nah harus diapakan? Dibereskan. Setiap hari Dibereskan. setelah bermain, maka mainannya harus dirapikan, dibereskan, disimpan ke tempat seperti biasanya ya. Jangan diberantakin di tengah-tengah. Nanti kasihan mamanya jadi rapihin rumahnya, capek ya. Oke? Ya, karena kalian yang bermain, jadi harus bertanggung jawab untuk merapikannya, ya? Ya, Bu. Oke. Apa sih yang kamu lakukan jika ada temanmu saling berebut mainan? Ayo. Kira-kira apa? Melerai dan menasihatinya. Iya, jika ada teman yang berebut mainan, maka kita beritahu, kita nasihatin, kita bicara dengan suara yang pelan-pelan, nggak boleh dengan suara yang nada tinggi atau suara yang kasar, ya. Oke? Ya, misalnya Askana sedang berebut mainan, Abang Alif sedang berebut mainan dengan adiknya. Maka Askana harus memberitahu, menasihatinya. Abang, karena abang sebagai kakak, jadi abang harus ngalah sama adik. Tidak boleh berebut mainan, ya. Kalau bicaranya pelan, tidak teriak-teriak, tidak dengan nada tinggi, maka kakaknya dan adiknya pun akan mengerti. Paham? Paham, Siapa yang suka bicaranya teriak-teriak kalau di rumah? Ayo, siapa yang suka berebut mainan sama adiknya atau sama kakaknya? Saya sama kakak, Bu, rebut mainan. Iya, ayo. Nggak boleh suka berebut ya. Maaf. Harus mainnya bersama-sama ya. Oke? Ya. Oke, Bu. Lanjut. Apa sih yang mereka lakukan setelah bermain? Setelah bermain mereka melakukan apa? Membereskan. Apa? Bereskannya. Merapikan. Ikannya. Iya. Jadi ketika habis bermain, maka mainannya harus dirapikan kembali, ya. Begitu juga kalau misalnya setelah baca Yanbu'a atau setelah baca tahfiz, folder dan juz amanya dan Yanbu'anya harus dirapikan kembali. Nggak boleh disimpan sembarangan. Nanti pada saat mau baca lupa naruhnya.
Jan buahnya di mana? Masa nanya mamanya ya. Jadi karena itu udah kebiasaan sehari-hari, jadi kalian sendiri harus bisa merapikannya. Oke? Paham? Iya. Lagi, ayo, apa akibatnya jika tidak bersatu ketika bermain? Apa akibatnya? Vanes mau jawab, Vanes? Ayo jawab. Nggak apa-apa, nggak boleh malu-malu. Kita anggap aja lagi belajar di kelas, ya. Ayo, apa akibatnya jika tidak bersatu ketika bermain? Atau Via? Via mau jawab, Via? Kok nggak mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Akibatnya apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, hai. Tidak tertib. Udah sebab. Tidak tertib. Tidak tertib. Apa? Akibatnya maka akan terjadi perselisihan, pertengkaran, ya. Maka jadi tidak tertib mainnya, ya. Itu adalah akibatnya. Tempel push. Fonetis nggak ada sih. Oke, lanjut ya. Nah, materi selanjutnya tadi PPKN, selanjutnya kita materi bahasa Indonesia. Kita lihat ya. Dek, Kak, ada WAD. Nah, bahasa Indonesia tentang manfaat menjaga lingkungan sehat di tempat bermain. Nah, tadi kita sudah tahu kan sikapnya. Sekarang manfaat menjaga lingkungan. Kenapa sih kalau kita sedang bermain, kita harus menjaga lingkungannya? Supaya misalnya jika mainannya kotor harus dicuci. Jika ada sampah harus disapu. Ya, dibuang ke tempat sampah. Supaya apa? Supaya tempatnya nyaman dan aman. Supaya jauh dari apa? Dari penyakit, ya. Jadi sebelum kita bermain, kita lihat dulu tempatnya bersih atau tidak. Kalau kotor berarti harus kita sapu dulu. Ya, terus kalau lihat ada sampah, berarti kita harus buang sampahnya dulu ke tempat sampah, ya. Dan jika misalnya jendelanya masih tertutup, berarti harus kita buka dulu supaya udaranya segar. Ya, tuh ya, manfaatnya supaya tempatnya nyaman dan aman, aman dari penyakit dan udaranya segar. Nah, ciri-cirinya apa sih? Ciri-ciri tempat yang bersih, aman untuk bermain. Ayo, ada yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Genangan air, aman dari penyakit. Iya. Genangan air. Tidak ada genangan air. Apalagi sekarang musim hujan ya. Nah, kalau ada genangan air, segera bersihkan. Supaya tidak ada nyamuk. Kalau ada nyamuk nanti bisa jadi penyakit ya. Terus tidak ada sampah. Ya, ayo biasakan buang sampah pada tempatnya. Karena kalau buang sampah sembarangan
Apalagi sekarang sudah masuk musim hujan, nanti bisa apa? Bisa Terjadi banjir. apa? Banjir. Iya, bisa terjadi banjir. Terus ya, karena kalau kita buang sampah sembarangan kan suka tiba-tiba langsung ada apa tuh? Lalat. Ya, maka harus buang sampahnya tertutup. Ya, buang yang bersih supaya aman dari penyakit, tidak ada lalat yang masuk ya. Terus tidak ada pecahan kaca. Ya, kalau ada pecahan kaca itu maka akan berbahaya. Takut melukai kena kaki, kena tangan, ya. Terus tidak ada kerikil yang berserakan. Nah, jika misalnya main di taman, kita mau main di taman nih. Tamannya misalnya nggak licin, tidak ada batu-batu. Kalau ada batu-batu di tengah-tengah jalan, maka kita pinggirin batunya dulu ya. Supaya pada saat kita bermain, kita berjalan, itu tidak melukai kaki kita ya. Oke, suka main di taman nggak? Ada pecahan. Di rumah aja ya? Ya. Main di halaman rumah juga sama, harus misalnya bersih halaman. Suka main di taman, Bu. Ya, di depan rumah nggak apa-apa. Apalagi kalau mau di dalam juga sama, harus disapu dulu. Takutnya kalau di dalam itu biasanya banyak debu. Nah, kalian harus rajin nih bersih-bersih ya. Supaya mejanya tidak ada debunya atau lantainya ya. Oke, itu adalah ciri-ciri tempat yang bersih, tempat yang aman untuk bermain. Sekarang kita harus tahu juga ciri-ciri tempat yang kumuh. Apa sih kumuh itu? Ada yang tahu kumuh? Nah, kumuh itu tempat yang kotor, ya, becek, kumuh, banyak kotoran. Kotor, Bu. Ya. Nah, ciri-ciri tempat yang kumuh, misalnya baunya tidak enak. Misalnya itu, karena kita buang sampah sembarangan, maka akan menyebabkan bau yang tidak enak. Ya, terus tempatnya tidak nyaman, misalnya basah tempatnya, misalnya tempatnya kotor, ya. Silakan, Bu. Kita lihat tempatnya yang kotor, kita enak kan ya? Silakan, Bu. Nggak enak kan ya? Kalau tempatnya licin, kita takut jatuh ya. Maka kalau lihat tempatnya yang basah berarti harus kita lap dulu, kita pel dulu supaya tidak berbahaya. Ya. Terus udaranya tercemar ya. Supaya tidak menimbulkan penyakit ya. Ya, kalau misalnya kita mainnya di dalam rumah, nah main di dalam rumah yaitu harus jendelanya dibuka, pintunya dibuka supaya ada udara yang masuk, menjadi sejuk ya, tidak pengap ya. Kalau di luar boleh, di luar malah lebih sejuk ya, tapi nggak boleh jauh-jauh ya, di depan rumah aja. Terus tempat yang kumuh terdapat genangan air ya. Biasanya tuh kalau di rumah atau di teras ada genangan air, maka harus segera dipel ya, supaya tidak kalian lewat tidak terjatuh ya. Nah, itu ciri-ciri tempat yang kumuh ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami ya. Nanti praktikkan di rumah ya. Kalau mau main nih tadi, oh iya, itu tempatnya kotor. Berarti nggak usah main di situ. Atau kalau mau main di situ,
berarti harus kita bersihkan dulu. Nah, ini ada teks nih, teks lagi. Bu Ririn mau pilih satu teman lagi yang mau baca. Karena teksnya panjang, nah ini Bu Ririn bagi. Bu Ririn, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf ya. Nanti baca, ada berarti 4 orang baca. 1 orang sampai dari sini sampai sini. Nanti orang berikutnya yang ini sampai sini. Nanti selanjutnya tempat yang kumuh, terus yang ini sampai sini. Dan yang terakhir dari tempat yang becek sampai sini. Ya. Oke, untuk paragraf pertama yang baca adalah siapa ya? Yang baca adalah coba Vanesha. Vanesha, tolong bacakan di paragraf pertama. Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Ya. Suaranya yang kencang, biar temennya. Tempat bermain harus bersih. Yang lain dengarkan ya. Untuk bermain. Sampah penyakit, sampah, genangan air dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Oke, terima kasih Vanesha ya sudah bacakan. Nah, tadi Vanesha baca tentang tempat yang bersih, aman untuk bermain. Yaitu tidak ada sampah, tidak ada genangan air ya. Karena kalau genangan air akan menjadi sarang nyamuk ya, dan akan mengakibatkan penyakit demam berdarah. Selanjutnya paragraf kedua yang baca adalah Gazi. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Ya, terima kasih Gazi ya. Nah, itulah keselamatan bermain juga harus dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan ya. Misalnya di dalam rumah kalau kalian lari-larian tapi ada meja ada kursi, berarti kalau ada meja ada kursi boleh lari-larian atau tidak? Iya, tidak boleh, karena kalau kalian lari-larian di dalam itu akan mengakibatkan nanti bisa terjatuh ya. Sama di sekolah juga. Kenapa sih nggak boleh lari-larian Bu di sekolah? Karena di sekolah itu kan jalanannya kecil. Jadi kalau kamu lari-larian itu akan mengakibatkan temannya terjatuh. Jadi biasakan di rumah juga berjalan ya. Nah, lihat serakan yang apa tadi, pecahan kaca atau kerikil yang berserakan itu harus dibersihkan, disingkirkan ya. Supaya tempatnya menjadi bersih dan aman untuk bermain. Oke, lanjut paragraf ketiga yang baca adalah yang baca adalah Via. Via, nyalakan dulu mute-nya ya, Via. Mute-nya masih. Nah, oke. Baca yang keras ya. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat
Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Oke, terima kasih Via ya. Nah, tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan ya. Karena kalau tidak dibersihkan maka akan membuat lingkungan menjadi bau dan menjadi udara di sekitar menjadi tercemar. Itu bisa menimbulkan apa? Penyakit ya. Oke, lanjut paragraf terakhir. Yang baca adalah Fadil. Ayo, Fadil baca. Nyalakan dulu mute-nya, Fadil. Dah, oke. Tempat yang becek juga dapat membahayakan dari tempat yang becek. Mengandung air jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Bentur. Itu kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Oke, terima kasih Fadil ya. Tempat yang becek juga itu dapat membahayakan diri. Ya, karena tempat yang becek itu mengandung air. Jadi harus berhati-hati. Ya, apalagi sekarang musim hujan nih. Kalau habis hujan biasanya suka becek, maka jalannya harus hati-hati supaya tidak terpleset dan jatuh. Karena kalau kita terpleset, kepala kita bisa terbentur, ya. Maka kita harus menjaga keselamatan diri. Ya, caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Oke, nah nanti kalian jawab ya. Di sini ada 2 pertanyaan, 1 pertanyaan, 2 jawaban. Tulislah ciri-ciri tempat bersih. Tempat yang bersih dan aman untuk bermain. Coba tulis jawabannya 2 poin. 2 poin ciri-ciri tempat bersih dan aman untuk bermain. Nah, untuk yang nomor 2-nya itu ada 3 poin. Ya, tulislah ciri-ciri tempat yang kumuh. Kalian tulis ciri-ciri apa sih tempat yang kumuh? Tuliskan 3 poin. Ya, paham? Gampang kan? Ya, tadi sudah kita bahas bareng-bareng, di wacana ada, di materi ada. Jadi kalian tolong baca lagi nanti sebelum kalian mengerjakan. Paham semua teman-teman? Ada yang mau ditanyakan enggak dengan materi hari ini? Tidak, Bu. Udah paham ya? Bu. Oke, kalau sudah paham berarti
nanti kalian bisa langsung mengerjakan pertanyaannya ya. Nah, ini siapkan tempat untuk menulis rapi ya. Kalau kayak gini berarti tandanya kalian harus menulis dengan rapi. Ya. Panjangnya ke atas, huruf apa yang panjangnya ke atas, huruf apa yang panjangnya ke bawah. Ya. Jangan lupa spasinya juga. Ayo, supaya tulisannya rapi, bisa dibaca. Nanti kalau tulisannya sebenarnya tulisannya udah jawabannya udah benar tapi tulisannya nggak rapi, nanti Bu Ririn kurangin deh poinnya ya. Oke, paham? Dennis paham? Ya. Kinan paham, Kinan? Ayo belajar menulis rapi ya, belajar baca ya Kinan ya. Dikit-dikit nggak apa-apa ya, oke? Pelan-pelan. Kalau sering membaca, insya Allah nanti baca juga akan semakin lancar, ya. Iya. Nanti kalau udah lancar, belajar lagi intonasinya. Intonasi itu jika ada tanda titik berarti harus berhenti. Kalau ada koma sama berhenti sejenak dulu, ya. Oke? Paham? Ya, oke kalau sudah paham teman-teman, hari ini cukup sampai di sini ya. Belajar hari ini, insya Allah kita ketemu lagi nanti hari Rabu ya. Kita mau belajar matematika ya. Oke teman-teman, terima kasih ya atas waktunya ya. Ya, mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan untuk mengerjakan LK-nya. Yuk, sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa. Ya, yang pimpin adalah baca doa selesai belajar. Yang pimpin adalah siapa yang hafal sendiri? Yang hafal sendiri. Ayo, masa lupa? Ya, kemarin Aping. Masa hari ini Aping lagi? Ayo, yaudah bareng-bareng aja. Yuk, kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut, doa selesai belajar. Ayo, Ping. Suaranya, Ping. Allahumma inni astaudiuka ma alamtani faduduhu ilaika hayati ilaihi walatun sini rabbal alamin subhanaka Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke. Ya, Burin ucapkan terima kasih ya teman-teman. Ya, semangat belajarnya ya. Jangan lupa sholat 5 waktunya dan latihan yang Bu Anya untuk besok ya. Oke? Ya, Burin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.